Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan ya oleh Allah untuk merasakan nikmatnya iman, lezatnya hidayah, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin mendekatkan kita ya pada jalan-jalan surganya Allah. Dan mohon maaf untuk hari ini saya tentang Ramadan dulu ya Bun, diselang Silakan persiapan Bunda. Ramadan. Baiklah. Setuju. Tapi ini di seri-seri ya, ini serinya yang hari ini eh nah, jadi karena kita sebentar lagi Ramadan, ada materi-materi ya persiapan di bulan Ramadan. Nah, untuk hari ini diantaranya meraih berkah Ramadan dengan tilawah yang setiap hari juga ya kita lakukan. Baiklah, kita awali dari intinya bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah ya. Nah, di antara salah satu keberkahannya itu adalah kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi di bulan Ramadan itu bulan yang paling baik ya untuk kita memperbanyak amal soleh, kemudian memperbanyak taubat, karena pada bulan Ramadan itu pintu taubat dibuka selebar-lebarnya ya, dibuka selebar-lebarnya. Di antaranya ada riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya, kemudian pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Nah, itu diantara keberkahan Ramadan. Bahwa Ramadan syahrun mubarak, bahwa Ramadan itu adalah bulan berkah ya. Makanya sangat rugi ketika bulan Ramadan yang berkah ini kita biasa-biasa saja gitu ya ibadahnya gitu. Nah, di sini ada salah satu kisah ya. Salah satu kisah yang sudah sangat terkenal sebetulnya ya. Nah, apakah nanti kita masuk golongan yang mana? Apakah golongan pertama, kedua, ketiga? Apakah kita melewatkan kesempatan emas yang Allah berikan ya kepada kita? Nah, marilah kita simak bersama ya kisah ini. Bahwa suatu hari ya, pada suatu masa ya, dulu pada zamannya Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, Raja Iskandar Zulkarnain ya seperti biasa beserta pasukannya akan menaklukkan sebuah daerah. Nah, sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain memberikan tausiah dulu kepada pasukannya. Tausiahnya seperti ini. Dalam perjalanan nanti, ya kata sang raja, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Nah, pesan dari saya ya sebagai raja, ambillah apa saja yang terinjak di sungai tersebut. Pokoknya kan malam ya, gelap. Pokoknya ambillah apapun yang terinjak yang ada di sungai itu. Kemudian singkat cerita, malam pun sudah tiba dan pasukan Iskandar Zulkarnain melintas sebuah sungai dalam kondisi yang gelap gulita ya. Nah, dari pesan yang disampaikan oleh raja, terjadilah 3 kelompok. Jadi dalam menyikapi pesan sang raja itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama,
dia nggak ngambil apapun yang diinjak oleh kakinya di sungai, karena dia yakin bahwa ngapain ngambil, itu kan hanya bebatuan aja gitu ya, harganya nggak seberapa. Justru kalau dia bawa akan menyulitkan dalam perjalanan, berat gitu ya, ngapain bawa batu-batu berat gitu nanti di perjalanannya. Jadi dia nggak ngambil apa-apa. Kelompok yang kedua, dia mengambil ala kadarnya gitu ya, pokoknya mengambil ala kadarnya yang terinjak, supaya hanya memenuhi perintah raja saja, hanya gugur kewajiban ya. Pokoknya nanti kalau raja nanya, masa iya nggak bawa apa-apa, jadi hanya membawa sekedarnya. Pokoknya yang terpenting dia mah udah ngelaksanain pesan raja gitu aja. Nah, ada kelompok ketiga, dia mengambil sebanyak-banyaknya. Jadi mengambil sebanyak-banyaknya, pokoknya yang terinjak di sungai itu dia bawa sebanyak-banyaknya, sehingga tasnya itu penuh gitu. Sehingga memang dia merasa kesulitan ya meneruskan perjalanan karena beban yang dibawanya itu sangat berat gitu. Ini adalah kelompok ketiga. Nah, setelah singkat cerita ya, perjalanan dilanjutkan dan sampai di sebuah tempat pada pagi harinya. Iskandar Zulkarnain bertanya kepada pasukannya, apa yang kalian dapatkan semalam ketika melintasi sungai? Jadi nanya ya, sang raja nanya, dapat apa semalam ketika melintasi sungai? Nah, kemudian seluruh prajurit ya tentunya memeriksa tasnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata isinya itu adalah intan berlian. Jadi yang mereka ambil di sungai malam tadi itu adalah bukan batu-batu biasa gitu, tetapi intan berlian. Nah, tentu saja ekspresinya ya, berbagai ekspresi saat itu terbayang ya, terbayang. Nah, prajurit yang tidak mengambil apa-apa dia sangat menyesal gitu ya. Kenapa tadi kok menganggap nggak penting gitu ya, menilai nggak seberapa sih batu-batuan gitu, ngapain bawa. Nah, dia menyesal, dan penyesalan ini tentunya nggak ada artinya ya, karena memang sudah berlalu dan tidak bisa diulang lagi. Nah, kemudian prajurit yang kelompok kedua tadi, dia kan hanya ngambil ala kadarnya, supaya ketika ditanya raja, oh ini ada gitu. Nah, memang dia memenuhi ya sebagian perintah raja. Di satu sisi dia senang, dia memenuhi ala kadarnya perintah raja, namun dia pun menyesal. Kenapa tadi kok nggak ngambil sebanyak-banyaknya gitu? Ternyata bukan batu biasa, ternyata ini adalah intan berlian, yang kalau dijual tentunya intan berlian sangat mahal gitu ya. Nah, jadi dia menyesal, walaupun sedikit ya, dia melakukan seada-adanya gitu ya, mengambil seadanya saja. Nah, adapun prajurit yang tadi sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya ya, sangat bahagia. Ternyata apa yang dia lakukan itu nggak sia-sia, meskipun bebannya terasa berat gitu ya, kemudian melelahkan, dia sampai berat-berat gitu ya selama perjalanan itu. Nah, ternyata menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa, sangat mahal ya intan berlian ini. Nah, dari cerita 3 tadi, nah, kita juga sama nih dalam menyikapi Ramadan itu, ada 3 seperti yang diilustrasikan dalam kisah tadi. Ada kelompok yang datang Ramadan itu ya berlalu begitu saja gitu ya, tidak bahwa Allah sudah memberikan kesempatan emas nih, kesempatan emas, bulan yang paling Allah cintai di antara 11 bulan itu, bulan yang di sananya banyak sekali keberkahan, bulan yang dilipat gandakan pahala. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, ada yang sikapnya biasa-biasa aja gitu ya, bahkan di sana tidak melaksanakan misalnya saumnya atau qiyamul Ramadannya, sedekah dan sebagainya. Ada kelompok kedua yang ya sekedarnya aja gitu, saum gitu ya, hanya menahan lapar dan haus tanpa ada upaya ya
bahwa di dalamnya itu keberkahan bisa diraih dengan tilawah, keberkahan bisa diraih dengan berbagai sedekah, keberkahan bisa diraih dengan berbagai amal soleh ya. Ada i'tikaf, ada qiyamul Ramadan, ada berbagai hal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga yang betul-betul gitu ya memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah yang bisa merubah kita gitu. Karena kalau di Ramadan selama 1 bulan ini kita berhasil, itu akan sangat mempengaruhi 11 bulan lainnya. Dan di bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah, kalau para ulama menyampaikan, itu adalah bulannya menanam dan menyiram ya. Kalau Rajab menanam berbagai amal soleh, kemudian diperkuat di bulan Sya'ban ya, disiram itu artinya lebih memperkuat lagi qiyamul lail kita, tilawah kita, kemudian sedekah kita dan sebagainya. Nah, dan nanti Ramadan itu tinggal memetik hasilnya gitu. Jadi Ramadan itu tinggal hari panen ya, kalau diistilahkan oleh para ulama itu adalah hari panen. Nah, tetapi kadang manusia justru lagi lalai-lalainya ya di bulan ini, mak gitu. Wah, sebentar lagi Ramadan nih, harus banyak makan, harus banyak apa. Nah, biasanya banyak healing, banyak kuliner gitu ya. Nah, itulah. Nah, padahal seperti yang saya sampaikan tadi, nah, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya momen Ramadan ini. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini diantaranya ya banyak sih meraih berkah Ramadan itu, tapi dalam kesempatan kali ini yang akan dibahasnya satu-satu dulu, yaitu tentang meraih berkah Ramadan dengan tilawah sesuai judulnya ya. Nah, kalau kita lihat nih contoh-contoh ya, kalau Rasulullah sudah tentu ya, beliau itu setiap malam setor sama malaikat Jibril gitu ya, di bulan Ramadan itu setor bacaan Al-Qur'annya ya kepada malaikat Jibril. Kemudian banyak juga yang kita lihat contohnya, misalnya Imam Syafi'i itu kan siang malam dia hatam, siangnya hatam 30 juz, malamnya juga hatam 30 juz gitu ya. Sampai dalam Ramadan itu Imam Syafi'i 60 kali hatam gitu ya, 60 kali hatam tilawah Al-Qur'an. Nah, Imam Syafi'i itu jadi siangnya beres 30 juz, malamnya beres 30 juz gitu ya. Kemudian juga kita lihat Ibnu Mas'ud gitu ya, sahabat-sahabat yang lain itu minimal mereka sehari itu 10 juz gitu ya, sehari itu 10 juz, sehingga dalam 3 hari itu sudah hatam gitu. Nah, seperti itu para sahabat, para salafus sholih gitu ya, mereka mencontohkan yang luar biasa untuk meraih berkah Ramadan itu dengan berbagai upaya. Di antaranya ini yang nggak ngemodal apa-apa ya, dengan tilawah Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita menjadi lebih semangat ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat coba dengan tilawah itu bahwa Al-Qur'an ini adalah wahadza, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahadza, dan inilah Al-Qur'an itu adalah kitabun, sebuah kitab, anzalnahu mubarakun, kitab yang diturunkan, merupakan kitab yang diberkahi. Nah, ini kitab yang diberkahi ya. Kemudian ketika kita sekarang ya, dari mulai Sya'ban ke Ramadan itu harus betul-betul ya dalam tilawah Al-Qur'annya ditingkatkan. Di antara keutamaannya itu adalah melalui Quran itu adalah bisa menuntun kita ke jalan yang lurus gitu. Allah jaga penglihatan kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga kaki kita, Allah jaga langkah kita melalui Al-Qur'an itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna, sesungguhnya, hadzal Qur'an, Qur'an ini, yahdi ya, membimbing kita nih, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Nah,
Mudah-mudahan ya dengan semangat kita tilawah di bulan Ramadan ini semakin memotivasi nih kita. Nah, sebagaimana yang sudah diulang-ulang sering ya, bahwa baca Quran itu adalah pahalanya berlipat-lipat. Bahkan di sini saya kata kuncinya di sini ya, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang mereka membaca Al-Qur'an ya, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Nah, di antaranya di sini adalah pahalanya yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yarjuna mengharapkan tijaratan perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Nah, ini ya. Coba kita hitung-hitungan misalnya ya, kita hitung-hitungan pahala baca Quran itu. Nah, di sini ke sini malahan ke sini ya. Nah, kita hitung ya, kalau dalam hadisnya gimana pahala dari baca Quran itu ya. Nah, ini mana yang pahalanya itu banyak. Nah, ini mendapat pahala yang berlipat, nyambung tadi ya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah ya, dari Al-Quran. Misalnya di jalan, nun, baru hafalnya nun, nah, itu ya, baca satu huruf saja, falahu, maka baginya, bihi, dengan bacaan tersebut, hasanatun, mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Tadi Bunda Rumah ya sudah baca. Nah, itu udah berpuluh-puluh kebaikan ya, udah beratus-ratus kebaikan misalnya, karena dihitungnya satu huruf itu. Amin. Amin ya Bunda Rumah. Satu huruf itu 10 satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Ini kata Rasul kan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, hanya satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, satu huruf itu adalah satu huruf itu alif itu adalah satu huruf, walamun, lam juga harfun satu huruf, wamimun, dan mim itu harfun satu huruf. Jadi ketika kita misalnya alif lam mim, berarti berapa pahalanya Bunda Rumah? Ada 30 ya, misalnya kita di jalan sambil naik mobil motor, alif lam mim, alif lam mim. Nah, itu juga sudah dapat gitu ya, apalagi kalau kita rutinkan ya dengan tilawah dan menghafalnya berulang-ulang. Nah, itu udah berapa puluh gitu ya. Nah, inilah diantara supaya kita mau Ramadan itu lebih bersemangat ya, lebih bersemangat untuk tilawah Al-Qur'annya gitu. Jadi jangan pas Ramadan itu biasa-biasa saja targetnya, tetapi karena Syahrul Quran, Ramadan itu diantara keberkahannya adalah bulan Quran, ini ya targetnya harus serius gitu. Para ulama sampai mereka meliburkan ya, mereka meliburkan majelis-majelis ilmunya karena untuk mencapai target tilawah Al-Quran ini. Nah, ini karena tidak akan didapat di bulan yang lain ya, dengan dilipat gandakan pahala di Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul Mubarak ini. Nah, kemudian tentu saja untuk menyemangati kita mencari berkah Ramadan dengan tilawah ini nih, bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik amal perbuatan. Jadi sebaik-baik amal perbuatan itu baca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kalian itu adalah man, orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran gitu. Jadi marilah kita di bulan-bulan ini ya, di Ramadan apalagi, untuk mempelajari Quran, makharij hurufnya, sifat hurufnya gitu ya. Kemudian kaidah tahsin tajwidnya, fasohahnya, kemudian banyak ya tafsirnya yang kita juga dalam seminggu ya di komunitas kita, misalnya minimalnya surah pendeknya kita bahas, kemudian surah Al-Baqarahnya juga ya kita, walaupun hanya sedikit-sedikit baru menginjak ayat 46-an gitu ya. Nah, tetapi
Bismillah saja, dua muha wa inqala didawamkan walaupun hanya sebentar gitu ya. Tetapi itu yang paling penting adalah kontinuitasnya gitu ya. Kontinuitasnya mudah-mudahan kita termasuk predikat manusia terbaik yang semangat terus nih dalam mempelajari Quran, semangat terus dalam mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian kenapa kita mesti lebih semangat lagi baca Quran? Karena ini nih salah satu keutamaannya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran oleh kalian ya, fa innahu, karena sesungguhnya bacaan Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di yaumil qiyamah, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat, menjadi penolong li ashabihi, bagi pembacanya. Bayangkan saja nanti itu di padang mahsyar, ya saya sering menyatakan ini, di padang mahsyar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri tegak menunggu pengadilan Allah Rabbul Alamin, yang kita semua berdiri 50.000 tahun ya, 50.000 tahun berdiri tegak menunggu pengadilan Allah, dengan kondisi matahari hanya 1 mil ya dari kepala kita, sehingga kondisinya kata Nabi bermandikan keringat ya sesuai dengan amalnya. Wa asyara ila fihi, ada yang tenggelamnya itu sampai mulutnya ya. Nah, seperti ini, nauzubillah. Nah, dengan bacaan Quran ini bisa menjadi pelindung. Jadi yang asalnya terik sinar mataharinya itu kena, dengan bacaan Quran itu bisa menjadi penolong kita, menjadi kita ada semacam berbentuk wujud gitu ya, bacaan Quran yang kita baca itu, sehingga menaungi kita. Nah, ini jadi mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dalam membaca, targetnya lebih banyak lagi gitu ya, lebih khusyuk lagi. Nah ini bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong. Nah, nanti itu kan di padang mahsyar itu kita di yaumil qiyamah itu kan kayak parade, Bun, kayak parade gitu ya. Bacaan Quran yang kita baca itu membentuk sebuah wujud gitu ya. Nah, itu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran itu adalah pemimpinnya gitu, yang paling depan. Nanti membentuk wujudnya seperti apa ya. Nah, jadi itu adalah paling depan. Makanya kalau kata guru saya ya, itu minimal yang dihafal itu Al-Baqarah dan Al-Imran itu dihafal gitu ya. Saya juga di keluarga ini sebetulnya menjadi hafalan keluarga ya Al-Baqarah. Walaupun sih kalau anak-anak udah ke ayat 100 balik lagi karena nggak lancar-lancar lagi, misalnya udah ke ayat berapa balik lagi, tapi nggak apa-apa, yang terpenting usaha kita ada gitu. Jadi nambah gitu. Nah, selain ada hafalan masing-masing ya, ini ada misalnya kita samakan kurikulumnya nih, hafalan ini. Nah ini mudah-mudahan semakin menyemangati kita ya nanti ya di Ramadan untuk tilawah Al-Qur'annya lebih diperhatikan lagi. Nah ini juga bahwa al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Al-mahir, orang yang mahir itu maksudnya yang membaca ya, hak-hak hurufnya udah bagus, makharijnya bagus, tasin tajwidnya bagus, fasahahnya bagus, kemudian mentadarusinya ya, tadabbur tafsir dan itunya udah bagus, bahkan sampai mengamalkannya gitu. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh, akan bersama para malaikat al-kiram. Al-kiram itu yang mulia, al-baroroh yang baik gitu ya, yang taat sama Allah. Nah, kita itu mudah-mudahan termasuk ini ya, karena terus-menerus mempelajari Al-Mahir bil Quran itu akan dibersamai malaikat. Nah, betapa beruntungnya ya orang yang dibersamai malaikat. Nah, waladzi yaqra'ul Quran, tapi jangan khawatir ada yang baru belajar Quran gitu ya, wayata dan dia terbata-bata baca Qurannya, mana so, mana sa, sya, apalagi kalau di Sunda itu nyebut fa itu pak, pe gitu, pe peyem gitu, fa susah gitu ya. Kalau di Jawa itu a, misalnya a yang seharusnya dari halki itu
malah jadi nga gitu, ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Susah gitu misalkan mana membedakan ini sifat hurufnya apa, ini makharijnya malah dari yang seharusnya bukan dari syafatain dikeluarkannya dari syafatain gitu ya. Waya ta dia terbata-bata, fihi ya dalam membacanya, wahwa alaihi syaqun dia merasa kesulitan, lahu ajroni maka baginya 2 pahala. Jadi subhanallah ya, Islam itu memang menyemangati gitu. Kan ada yang udah pensiun baru belajar Iqra misalnya, baru belajar metode Umi gitu. Nah ini nggak usah khawatir, nggak usah putus asa karena lahu ajroni, baginya 2 pahala. Nah kemudian juga di sini bahwa mudah-mudahan lebih menyemangati kita ya dalam tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena ini ya perumpamaannya seperti ini nih. Jadi hilyah tilawah Al-Quran bagi orang mukmin itu adalah perhiasan. Masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utrujah. Orang mukmin suka baca Quran seperti buah utrujah. Rihuha thayyib, harumnya ya, harumnya itu sengit gitu ya kalau di Sunda mah, kalau di itu mah baunya ya, rihuha, harumnya itu thayyib gitu. Sengit itu apa ya di itu, karena sengit olahnya, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis gitu. Kemudian wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan mukmin la yaqra'ul Qur'an yang tidak suka baca Quran, kama salit tamroh, seperti buah kurma, la rihalaha, nah tidak ada baunya ya, wa ta'muha hulwun, tidak berbau tetapi manis gitu, rasanya manis, nah, kayak kurma. Wa masalul munafiq, perumpamaan munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang suka baca Quran, masalur raihana, seperti buah raihana, rihuha thayyib, harum gitu, baunya harum, wa ta'muha murun, tapi rasanya pahit gitu. Wa masalul munafik, perumpamaan munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, munafik tidak suka baca Quran, kama salil hamdalah, seperti buah hamdalah, laisa laha rihun, tidak ada baunya gitu ya, wa ta'muha murun, dan rasanya pahit gitu. Nah ini ya, ini jadi merupakan perhiasan, dan ini juga subhanallah ya, dengan Quran ini bisa menjadi sebab terangkatnya derajat sebuah kaum dan dihinakannya derajat sebuah kaum. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, Allah mengangkat dengan sebab Quran ini ya, dengan kitab ini, aqwaman, sebuah kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah menjatuhkan dengan wasilah Quran ini kaum lainnya. Nah ini jadi Allah bisa memuliakan seseorang melalui wasilah Quran ini, Allah pun bisa menghinakan, menjatuhkan seseorang dengan wasilah Quran ini. Ini harus hati-hati juga ya. Kemudian nah ini mudah-mudahan ini kita dalam kondisi ini, bahwa dengan mempelajari Quran itu ya, yang setiap subuh kita lakukan sedikit demi sedikit ya, kita rutin gitu ya, alhamdulillah kita semua rutin gitu ya melakukan kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini yang Allah kasih ketenangan, Allah kasih rahmat. Allah di sini ya, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, ya jatami'una fi baitin, mereka berkumpul di sebuah rumah, min buyutillah, di rumah Allah ya, di masjid. Mungkin kalau kita ini ya di antaranya di Zoom ini ya, yaqra'una, mereka membaca, wa yata'allamuna kitab Allah, dan mereka mempelajari kitab Allah, yang mempelajari Quran, membaca kemudian dipelajari ya, ditafsirkan surah pendeknya, surah Al-Baqarahnya kan kita lakukan ya setiap minggunya berapa kali. Nah itu ya tadarasunahu, kita mempelajarinya ya, bainahum, diantara mereka, illa, kecuali, nah ini pahalanya, hafat bihimul malaikah. Nah jadi para malaikat menaungi ya,
menaungi kita semua. Ini mudah-mudahan kita sedang dinaungi oleh para malaikat, didoakan berbagai kebaikan, berbagai rahmat, berbagai keberkahan ya. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan dicurahkan rahmat Allah gitu ya. Allah mencurahkan rahmatnya ya untuk kita. Nah, mudah-mudahan kasih sayang Allah berikan kepada kita dimudahkan berbagai urusan ya, kita diberikan berkah, kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, kasih sayang Allah terus menerus mencucuri kita semua. Wa zakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka ya pada makhluk yang ada di sisinya. Jadi Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat, Bu Rumah misalnya, Bu Siti, Jamilah, Bunda Aini, Bunda Nunung, semua itu disebut-sebut di hadapan para malaikat. Kita disebut-sebut sama Bupati saja udah bangga ya, misalnya kayak Pak Camat lagi sambutan nyebut Bu Rumani misalkan, nah itu udah bangga, apalagi disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, kemudian di antara keutamaan ini sedikit lagi ya, tanggung. Nah, bukti hati yang terjaga atau melek. Nah, jadi di sini hati-hati ya. Inna, sesungguhnya, alladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun minal Quran, dari Quran, kal baitil kharib, bagaikan rumah yang rusak. Nah, hati-hati bagi yang tidak ada hafalan Quran sama sekali ya. Itu rumah diibaratkan seperti rumah yang roboh, rumah yang rusak gitu ya. Makanya mudah-mudahan nih tambah hari itu tambah ziyadah Qurannya. Kalau di kami alhamdulillah nih ada komunitas, saya masuk di Kopca ya, ada komunitas pencinta Quran, seharinya walaupun hanya 1 ayat, tapi kalau udah setahun itu kan bisa dikalikan ya. Kemudian alhamdulillah di komunitas di sini ya secara offline juga dari juz 30, 29, emak-emak itu pada semangat ya, 28. Dulu udah sampai juz 26 tetapi balik lagi. Nah, sekarang kita di tahun ini ada imtihannya, Bun. Ada haflahnya. Ini surah As-Saff dan Al-Jumu'ah sekarang. Jadi satu jamaah itu nalar setor gitu nanti ya. Ada hadiah-hadiahnya. Jadi kalau ada komunitasnya memang tambah semangat ya, tambah semangat ke kitanya. Nah, mudah-mudahan kita juga itu yang di hari Ahad ya tetap dipertahankan seperti itu, malah mungkin bisa ditambah nanti lebih serius lagi dalam hafalannya, misalkan dalam setiap pertemuannya, misalkan walaupun hanya 1 ayat, tapi kan kalau menghafal itu diulang-ulang ya. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kita. Kemudian juga sahibul Quran itu akan memperoleh ketinggian derajat. Jadi surga itu nanti levelnya beda-beda. Ada yang di pinggiran surga, ada yang fi a'lal jannah, ada yang di VIP-nya, ada yang di pertengahannya, fi wasatil jannah, di tengah surga, fi a'lal jannah, di surga VIP-nya, ada di pinggiran, di emperan. Nah, itu ya. Dan surga yang orang-orang sahibul Quran itu akan memperoleh derajat surga yang tinggi gitu. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada sahibul Quran nanti di akhirat itu, iqra, baca, wartaqi, dan naiklah ke surga, waratil kama kunta turatil fid dunya, tartilkan seperti sebagaimana kamu baca tartil di dunia ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'aha, sesungguhnya kedudukan ya dan tempat tinggalmu nanti di surga itu berdasarkan akhir ayat yang engkau baca. Nah, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit ya. Kemudian juga tentunya ya salah satu keistimewaan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling berhak menjadi imam ya, baik dalam sholat atau pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah diantaranya ini karakteristiknya adalah yang paling pandai baca Qurannya. Nah, kemudian nih terakhir, slide 2 slide terakhir ini, yang hasad itu kan sebetulnya nggak boleh, tetapi khusus kita hasud kepada ahli Quran itu boleh. La hasada, tidak boleh hasad illa kecuali alas nata ini, atas 2 perkara. Kita boleh ngiri nih kepada siapa aja, rojulun, seorang laki-laki ya,
atau seseorang, bukan seorang laki-laki sebetulnya ini, seseorang atahullah yang Allah memberikan hadzal kitab ya, Quran ini ya, dia dikaruniai Al-Quran oleh Allah ya, dikaruniai hafalan, dikaruniai bacaan yang luar biasa. Faqoma bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia melaksanakannya ya, melakukannya tadarus, tadabur, pengamalan siang maupun malam. Nah, itu boleh kita ngiri pada orang seperti ini. Dan yang kedua, warajulan, dan kepada seseorang atahullah yang Allah berikan kepada dia malan, harta, fatasaddaqo, maka ia sedekahkan bihi, dengan hartanya itu, ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Nah, ini kita diperbolehkan pengen nih kayak orang gini. Nah, kemudian membaca dan memahami Quran itu tidak bisa disamakan dengan kemewahan harta duniawi. Nah, ini lihat bahwa satu ayat saja yang kita baca itu pokoknya tidak bisa diuangkan gitu ya, tidak bisa disamakan, dibandingkan dengan kemewahan harta dunia. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidaklah salah seorang di antara kalian berangkat ya, ilal masjid, ke masjid, fayang alamu, untuk mengetahui, au yaqra'u, atau untuk membaca, ayataini min kitabillah azza wa jalla. Jadi seseorang ke masjid, dia ingin belajar, dia ingin baca 2 ayat saja nih dari Al-Quran, khairun, lebih baik, lahu, baginya, minna kotaini, daripada 2 onta. Jadi bacaan 2 ayat Quran itu ya lebih baik daripada 2 onta gitu. Kemudian wasalasun, unta itu kan mahal, kalau di kita mah seperti pazero mungkin ya, dibandingkannya itu 1 ayat, 2 ayat itu lebih baik daripada 2 pazero gitu kalau diibaratkan. Wasalasun khairun lahu min salas, dan 3 ayat Al-Quran ya lebih baik daripada daripada 3 unta itu. Wa arbaun khairun lahu min arba, dan 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 unta itu, dan seterusnya ya. Wa min a'dadihinna minal ibil, pokoknya moal tiasa dibandingkan gitu ya. Subhanallah, saking mulianya gitu ya, nggak bisa dibandingkan dengan apa tadi, harta benda duniawi. Terakhir nih, slide terakhir, mohon maaf ya udah lebih 8 menit ya, tanggung. Nah, kedua orang tua nanti kita ya akan dihiasi dengan mahkota pada hari kiamat. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu, nah, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota, yaumal kiamah, pada hari kiamat, zau'uhu ahsanu min zau'is syamsi, yang cahayanya itu lebih baik daripada cahaya sinar matahari. Bayangkan, sinar matahari saja udah berkilau seperti itu. Nah, itu nanti itu mahkotanya akan lebih berkilau dari itu. Fi buyutid dunya law kanat fikum famadhannukum billadzi amila bihadza fayaqulani bima a'tayna hadza. Nah, nanti orang tua nanya, bima a'tayna hadza, kenapa kami dikasih mahkota kayak gini? Fayuqalu, maka akan dijawab, bi akhdhi waladi kamalil Quran, karena anakmu mengambil ya, membaca, mengamalkan Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu saja semangat kita dalam menyambut Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, dengan lebih semangat lagi ya dalam tilawah Al-Qur'annya. Mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Penti. Semoga Allah mengkaruniakan kita ya kesehatan dan dapat memaksimalkan ibadah Ramadan, dipertemukan ya dengan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketiga tadi ya, yang bisa meraih sebanyak-banyak kebaikan pada bulan Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.